Dua kali tak hadir di persidangan, Adly Fairuz sepertinya tak ada niatan untuk memperbaiki bahteranya dengan Angbin Rishi. Angbin seolah kecewa dengan sikap Adly yang tak memiliki usaha untuk mengurai prahara rumah tangga. Bahkan di sidang perdana pun hanya Angbin yang hadir, sementara Adly memilih diwakilkan juru adilnya. Bisa jadi di momen mediasi itulah asa untuk memperbaiki bahtera itu masih terbuka. Sayangnya ketidakhadiran Adly seperti meruntuhkan harapan. Dan kemarin di sidang lanjutan baik Adly maupun Angbin, keduanya sama-sama memilih tak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya masing-masing. Jadi kalau terkait dengan klien kami Ibu Angbin hari ini tidak berhadir karena ada agenda seperti itu, kesibukan di luar. Akan tetapi memang pada niatnya itu beliau ingin hadir, tapi karena kan dari pihak tergugat ini belum pasti hadir, makanya Ibu Angbin hari ini tidak berhadir. Jadi untuk agenda hari ini adalah terkait dengan panggilan tergugat seperti itu. Panggilan kedua terhadap tergugat yaitu Pak Aldi. Ya, dimana kita ketahui minggu yang lalu Pak Aldi minggu yang lalu tidak hadir seperti itu. Hari ini juga tidak berhadir. Hingga akhirnya karena memang sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, maka persidangan tetap dilanjutkan. Akhirnya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena para pihak tidak berhadir pada sidang hari ini seperti itu. Setelah tadi pihak dari tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan hingga akhirnya kami dari penggugat telah menghadirkan saksi, bukti surat maupun bukti saksi tadi seperti itu. Untuk agenda selanjutnya adalah putusan seperti itu. Keduanya sama-sama sudah sepakat untuk berpisah. Bahkan kesepakatan pun sudah dibuat mereka, khususnya soal hak asuh anak yang sudah jatuh ke tangan Angbin. Dan ternyata absennya Angbin dalam persidangan tengah pelesiran ke negeri ginseng Korea, sambil mendinginkan suasana hatinya yang tengah galau. Suasana baru dengan alam yang indah sambil memanjakan lidah dengan mencoba beberapa makanan khas Korea. Hai everyone, welcome back to my mini vlog. Jadi kali ini kita lagi ala-ala ngedrakor gitu ya. Aku mampir ke salah satu tempat yang lucu banget di Seoul. Ini adalah Iksondong. Nah, di Iksondong ini tuh banyak kafe-kafe lucu dan juga tempat-tempat lucu. Nah, di sini aku pilih makanan yang berkuah-kuah karena kebetulan emang lagi dingin. Nah, terus di sini kita dikasih kayak nasi bejek tuna gitu. Ini boleh dimakan dengan cara dibejek-bejek aja atau dijadiin nasi goreng setelah si stewnya ini habis. Nah, ini tuh kayak ada mie-nya, ada tteokbokkinya, ada odengnya, ada telurnya. Enak banget guys, cocok banget dimakan pas lagi dingin-dingin. And that's it. Ya, terkait dengan permasalahan ini, bahwa memang pada prinsipnya ini kan adalah permasalahan pribadi seperti itu. Jadi kami juga perlu harus menjaga privasi dari ibu seperti itu. Jadi mohon maaf terkait dengan permasalahan ini, secara intinya kami tidak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kalau berita-berita itu kita tidak tahulah pastinya seperti itu ya. Bukan hanya menikmati suasana dan makanan di Korea, Angbin juga ternyata mengabadikan momen ketika berada di rumah sakit bedah. Lantas benarkah Angbin ingin mengupgrade diri dengan menjalani operasi? Benarkah sejak isu orang ketiga itu mencuat, Angbin merasa tak percaya diri hingga permak tubuh menjadi pilihan terakhir? Terlepas Angbin menjalani operasi atau tidak, kembalinya Angbin mengunggah konten makanan seolah membangkitkan kembali gairah masaknya. Apalagi sejak prahara rumah tangga ini mencuat, Angbin memilih vakum dari aktivitas memasaknya lantaran trauma. Bahkan resto yang dibangun berdasarkan cinta bersama Adly itu harus tutup. Enggak, stop ke dalamnya masuk gue. Tapi nggak ada orang. Dia orang digembok. Tapi sayangnya sejak prahara rumah tangga ini mencuat, Adly bak hilang di telan bumi. Tapi di sosial medianya, Adly tengah menikmati kebersamaan bersama buah hatinya di sebuah kebun binatang.
Lantas bagaimana dengan Fristiana Aldila, artis cantik yang disebut-sebut membuat Adly Fairuz berpaling dari Angbin hingga terus menjadi sasaran amukan warganet lantaran dituding sebagai perusak rumah tangga Adly dan Angbin. Namun sepertinya Fristiana tak ambil pusing, justru ia santai dan menikmati durian. Meski ia diserang warganet, ia masih tetap bisa tidur nyenyak, uang makin banyak sambil menikmati durian dan lezat. Hari ini genap sudah 1 bulan Cikita Medi resmi cerai dari Indra Aditya. Status baru membuat Cikita tampak bahagia dan tenang. Cikita seperti menerima konsekuensi hidup menjadi seorang single mom. Kerja keras, banting tulang untuk mencari nafkah untuk dirinya dan si buah hati. Maka ia pun menyebut dirinya sebagai sarjanda palu gada. Makin happy, makin subur gue. Gimana sih subur, makan ketelan, tiap 3 jam makan. Ketemu teman-teman tanpa harus takut, tidak butuh permisi. Aku menobatkan diri aku, jangan lupa ditulis sarjanda palu gada. Sarjanda berstandarisasi nasional Indonesia, sikat semua pekerjaan. Bukan berarti aku malu, tapi aku karena memang seorang pedagang sih, bisnisnya gitu. Jadi apa yang kemarin tertunda gara-gara ngurusin itu, kan sempat income juga bermasalah dong karena aku ngurusin itu bolak-balik PA, polisian. Jadi akhirnya sekarang ya didoain, ternyata ya ada project ini kebetulan berkaitan juga dengan produksi album single anak. Semua pekerjaan disikat olehnya, tak ada kata lelah demi bisa meraih cuan. Apalagi sang mantan suami hingga detik ini tak ada sedikit pun itikat baik, salah satunya menunaikan kewajiban memberi nafkah anak. Padahal Indra diputus majelis untuk memberi nafkah tiap bulan sebesar 2,5 juta rupiah. Jauh lebih rendah dari tuntutan Cikita 30 juta rupiah per bulan. Meski nominalnya cukup kecil, namun Indra tak bisa memenuhi kewajiban tersebut, meski gaya hidupnya cukup wah. Jadi aku juga waktu itu menuntut mut'ah ya. Mut'ah itu kan yang ya teman-teman tahu lah. Idah masa tunggu, berarti dari aku gugat ya kalau idah itu ya. Sampai dengan ketok palu. Hilang, gak ada di situ. Jadi pas waktu aku lihat putusan itu, cuma nafkah anak doang. Wow, terus mungkin energi aku udah habis ya Beb. Udah habis. Pertama aku cukup terkejut, ini anak pertama loh. Dihargai 2,5 juta. 2,5 juta, oke, kita bersyukur. Tapi kan kita ngelihat kayaknya dari pihak sana mampu, ya kan, 3 pengacara, kemana-mana juga masuk ke dalam kafe-kafe yang oke, ketemu kliennya juga klien-klien yang oke, dan aku sengaja untuk disconnect ya, untuk memblok semua. Yang jelas kini Cikita tengah menata hidupnya yang baru, sementara Indra tak ada wujudnya. Namun, pintu rumahnya selalu terbuka jika Indra ingin menemui buah cintanya. Ia tak pernah menghalangi Indra. Memang mau ketemu sama anak, tinggal datang ke rumah kami di Suvarna, ya kan, jelas. Dan semuanya juga lagi proses tunggakan KPR yang cukup besar. Karena away dulu lah, nanti kalau misalnya anaknya udah oke, datanglah dengan versi terbaik. Kalau misalnya dia punya pasangan baru ya datanglah dengan pasangan barunya, jadi dia tahu kalau ini bapaknya sama ibunya sebenarnya udah pisah. Jadi banyak kok aku belajar dari rekan-rekan teman yang semuanya sudah berumah tangga dengan kehidupan barunya, tapi tetap bisa sama anak atau mungkin anak sambung.